Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Tunisa dari kelas A3BK angkatan 2019. Dan di sini saya akan mencoba membacakan sebuah narasi yang berjudul tentang perubahan sosial budaya. Nah, perubahan sosial budaya menurut para ahli yaitu menurut Selo Somarjan, perubahan sosial adalah perubahan pada lembaga masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial, dan sistem sosial ini termasuk nilai, sikap, dan pola perilaku yang ada dalam masyarakat. Nah, secara umum, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada sistem sosial, struktur, dan fungsi masyarakat. Nah, mengutip dari sumber belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau biasa dipanggil Kemendikbud, perubahan sosial adalah perubahan yang terjadi pada unsur budaya manusia, contohnya beda, ide, gagasan, dan artefak. Perubahan sosial dipengaruhi oleh modernisasi sehingga menimbulkan gejala perubahan sosial. Ini adalah penjelasan tentang perubahan sosial menurut para ahli. Yang pertama ada Samuel Koenig. Nah, menurut Samuel mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan modifikasi yang terjadi karena pola-pola kehidupan sosial. Penyebab perubahan ini karena faktor internal dan eksternal. Nah, faktor internal berasal dari diri manusia dan faktor eksternalnya dari luar diri manusia. Yang kedua ada menurut Max Weber. Max Weber menyebut bahwa perubahan sosial adalah situasi dalam masyarakat yang berubah karena ketidaksesuaian unsur di dalamnya. Yang terakhir, yang ketiga ada menurut McIver yang menjelaskan perubahan sosial terjadi karena ketidakseimbangannya hubungan sosial. Adapun contoh perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama biasanya dalam tradisional memasak. Nah, dahulu orang-orang zaman dulu itu memasak menggunakan kompor tradisional yang kalau dalam bahasa Sundanya itu hawu. Nah, kompor tradisional ini membutuhkan beberapa bahan untuk menyalakan api, yaitu kayu dan juga pemancing apinya tersebut. Nah, terus dalam perubahan sosialnya, zaman sekarang memasak itu hanya memerlukan satu tabung gas untuk memudahkan agar api menyala. Adapun alat transportasi pada zaman dahulu adalah menggunakan sepeda ontel, yang dimana sepeda ini adalah alat transportasi dari tempat satu ke tempat dua. Nah, pada perubahan sosial budayanya zaman sekarang, alat transportasi tersebut bisa memakai motor, mobil, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Karena dengan adanya perubahan sosial ini, maka turis atau pengendara tersebut akan menjadi lebih cepat sampai ke tempat tujuannya, seperti keluar kota, keluar negeri. Karena kalau keluar negeri dari dulu itu emang ada pesawat. Nah, selanjutnya ada alat komunikasi. Nah, zaman dahulu orang berkomunikasi dengan orang jauh itu menggunakan surat atau alat tulis untuk membuat surat dan diantarkan kepada tukang pos sampai orang yang kita kirimkan surat itu membalas surat lagi. Jadi dahulu tidak ada telepon genggam, adapun telepon rumah, cuman mereka harus bayar mahal untuk mengabari seseorang lewat telepon. Dalam perubahan sosial tersebut, dari surat menyurat beralih dan teknologi semakin canggih, dibuatlah telepon genggam atau handphone yang semakin kesini semakin canggih. Karena apa? Karena agar dapat
eh, mempercepat komunikasi dengan saudara ataupun teman yang jauh dari kita. Selanjutnya ada permainan tradisional. Nah, permainan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak kecil hingga dewasa awal. Nah, seperti yang terlihat di sana ada cara menggiling-giling ban, terus lompat tali, lompat kayu gitu kan, dan masih banyak lagi. Nah, karena dengan adanya perubahan sosial budaya, permainan tradisional anak-anak pun beralihkan kepada gadget atau HP. Nah, biasanya di dalamnya itu terdapat game online seperti yang sekarang sedang booming atau viral itu seperti Mobile Legends, FF, terus dan masih banyak lagi. Seperti yang kalian lihat di sini, saya mengambil salah satu cuplikan video dari sumber video di YouTube dari Sosio Amir. Nah, di sini ada permainan tengklek atau bahasa Sundanya itu sonda. Di sini itu dibuat garis-garis di tanah sampai dan kita loncat-loncat, jangan sampai kita menginjak garis-garis di bawah. Nah, lalu di sini ada sebagian permainan zaman sekarang juga, yaitu gadget dan cara memainkannya seperti ini. Karena dengan adanya gadget, pribadi masing-masing pribadi itu akan asik sendiri dengan gadgetnya masing-masing tanpa memperdulikan orang sekitar. Adapun belanja online yang banyak digunakan karena kemajuan teknologi dan komunikasi di bidang internet. Nah, perubahan di bidang elektronik akan memudahkan pengguna melakukan pengiriman uang. Contohnya seperti sekarang kan belanja biasanya memakai uang cash, sekarang bisa memakai ATM atau internet banking untuk mempercepat waktu. Setelah contoh, di sini juga ada faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, salah satu faktornya adalah kehidupan masyarakat yang terasing. Nah, perubahan sosial budaya karena belum menyebarnya teknologi, beberapa daerah belum menerima fasilitas komunikasi dan transportasi. Masyarakat terasing ini berdampak pada perkembangan kehidupan sosial. Dampaknya, masyarakat di daerah terasing akan sulit berkembang dan memperkaya budaya mereka sendiri. Yang kedua ada kelompok tradisional. Nah, salah satu faktor penghambat perubahan sosial budaya adalah kelompok tradisional. Masyarakat yang tinggal di daerah tertentu masih menjaga dan melestarikan sistem nilai dan norma. Kebudayaan dan adat istiadat masih mewariskan secara turun-temurun. Kelompok tradisional ini masih mempertahankan nilai-nilai yang diwariskan pada nenek moyangnya. Ciri khas masyarakat tradisional yaitu masih melaksanakan tradisinya secara murni. Beberapa orang mungkin bahkan menolak untuk mengikuti perubahan sosial dan budaya. Yang ketiga ada perkembangan ilmu. Nah, pengetahuan belum merata. Pengembangan ilmu pengetahuan yang terlambat berdampak pada terlambatnya perubahan sosial. Yang keempat ada istiadat. Nah, perubahan sosial yang baru belum tentu diterima oleh kelompok tertentu. Masyarakat di beberapa daerah masih memegang teguh adat istiadat. Nah, bagi yang belum tahu apa sih pengertian adat istiadat itu? Nah, pengertian adat istiadat adalah perilaku dan tingkah laku yang diturunkan dari generasi ke generasi. Adat istiadat ini masih melekat dalam masyarakat. Selanjutnya ada perubahan sosial budaya yang sudah dikumpulkan sebagai contoh-contoh dari narasumber yang saya ambil. Yang pertama ada cara berkomunikasi. Nah, berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi ini membawa perubahan yang besar dalam cara kita berkomunikasi. Dulu kita sering surat menyurat, dikirim, terus menunggu balasan atau harusnya mungkin surat itu kita kirim ke orang lain. Nah, yang kedua ada pakaian, yang ketiga ada gaya hidup, karena gaya hidup itu kebanyakan orang juga berubah, apalagi sekarang kan ada K-pop seperti itu ya. Yang keempat ada pertanian, yang kelima ada ekonomi, yang keenam ada kepercayaan atau religi.
energi, yang ke-7 ada pola hidup, yang ke-8 ada perilaku, yang ke-9 ada masyarakat semakin miskin atau kritis, yang ke-10 ada model rambut, yang ke-11 ada kesenian, yang ke-12 ada permainan, yang ke-13 ada bahasa, yang ke-14 yang ke-14 ada industri, yang ke-15 ada pendidikan, yang ke-16 ada budaya, yang ke-17 ada sopan santun, yang ke-18 ada tempat tinggal, yang ke-19 ada musyawarah. Jadi mungkin segitu untuk narasi perubahan sosial ini.